Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. teman-teman yang sudah join, terima kasih. Ini merupakan, perkenalkan dulu, nama saya Firman Ramdhani, saya psikolog klinis, saya edukator di Mind and Brain. Ini edukator kan artinya memberikan edukasi gitu ya. Heeh. Ini kita dalam rangka World Mental Health Day, Hari Kesehatan Mental Sedunia, Mhm. kita merayakannya, bukan merayakan ya, memperingatinya dengan buat series webinar gratis. Gitu ya. Ini udah ada yang keempat sampai bulan Oktober selesai lah intinya. Oke, oke. Ini formatnya adalah nanti seperti talk show, saya dan Mas Rey yang akan lebih banyak memberikan materi, saya cuma nanya-nanya aja. Teman-teman semua boleh bertanya melalui kolom chat ya, dan tidak diwajibkan untuk membuka video gitu ya. Audio juga kami sarankan untuk di mute aja supaya yang lainnya tidak terganggu. Dan maksimum kita 1 jam, 1 jam termasuk tanya jawab. Jadi mohon kalau ada yang mau ditanyakan segera jangan sungkan gitu ya. Oke, kalau gitu untuk mempersingkat waktu kita mulai saja kali ya. Sebentar. Langsung nih, Man. Tunggu. Pindah dulu. Pindah spotlight. Nah, Gue jadi ada di ujung. Oke. Udah mulai nih, Man ya? yap, kenalan dulu dong. Oke, thank you, Man. Halo teman-teman semua, salam kenal. Saya Reza Heraldi, saya temannya Firman. Gitu aja. Pokoknya saya sama Firman tuh teman aja. Saya praktisi CBT, practitioner, cognitive behavioral therapy. Mungkin saya termasuk, mungkin gue termasuk yang paling senior kali di CBT Indonesia kali, Man ya? Salah satunya lah. Udah urusan jam terbang gitu ya. Kalau Jam misalnya duduk. jam duduk Duduk. bukan jam terbang. Oke. Nah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bicara, kemarin sih ada beberapa request gitu ya, topik pembicaraannya apa, tapi saya cenderung memilih karena kita basicnya itu kognitif, kita cenderung memilih bagaimana unconscious mind itu selalu mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Makanya tadi judulnya itu otomatis yang negatif ya, Man ya? Gimana, Man? Bahaya otak otomatis. Oke, bahaya otak otomatis. Jadi memang kalau misalkan kita coba pikirkan lagi ke perilaku kita sehari-hari, apa saja yang kita lakukan gitu ya, sebenarnya mungkin 90% atau lebih itu dikuasai oleh hal-hal yang otomatis yang nggak kita pikirin lagi. Apalagi kalau misalkan itu adalah kegiatan rutin kita sehari-hari. Contohnya, setiap hari kita berangkat ke kantor atau setiap hari kita berangkat ke tempat kuliah. Walaupun kita mengendarai mobil atau naik motor gitu ya, kita nggak pernah berpikir kita mau belok di mana. Udah otomatis aja. Bahkan saya punya teman dulu waktu SMA, ini benar ya, ini kisah nyata. Saya rumahnya di Cilegon, saya tinggal di Cilegon, dan itu tetangga saya, teman saya itu. Dia sekolahnya di Serang. Anda bayangkan Cilegon Serang itu jaraknya kalau di jalan biasa bukan pakai jalan tol tuh kira-kira 40 kilo, 30 sampai 40 kilometer. Dia bisa tidur tuh naik motor tuh. Bener, sampai ngejalanin motor tuh udah saking terlalu apa ya setiap hari. Bayangin aja 3 tahun lewat jalan itu, dia sampai tahu, sampai bisa ketiduran di jalan. Itu kan sebenarnya membahayakan ya. Tapi begitulah otak bekerja. Otak itu sifatnya sangat malas. Cara kerjanya adalah asosiatif, semuanya dihubung-hubungkan, dan sifatnya sangat malas. Jadi, bagaimana otak menghandle seluruhnya? Apabila sudah ada hal yang kita lakukan itu sudah disimpan dalam memori, otak akan menduplikasi kembali apa yang sudah kita lakukan, gitu loh. Jadi caranya biar otak itu bisa memenuhi semua kebutuhan kita, disimpan dan dikeluarkan secara otomatis nanti apabila kita membutuhkan. Makanya kita nggak perlu berpikir lagi, kita bisa lakukan itu semua. Kita sambil nyetir, kita bisa sambil telepon-teleponan. Teleponnya kita conscious tuh, teleponnya kita sadar tuh pembicaraan kita apa saja. Tapi nyetirnya udah otomatis. Gitu. Itu otak otomatis itu seperti itu. Jadi otomatis itu bukan berarti kita, walaupun kita sebutnya itu unconscious, tapi ini mind ya, bukan unconscious dalam pengertian kedokteran yang kita sedang pingsan, tidur. Nah, itu unconscious dalam pengertian kedokteran tuh ya. Kalau atau koma gitu. Tapi kalau di dalam kita bicara dalam istilah psikologi atau dalam konteks mindset, unconscious adalah hal-hal yang otomatis sifatnya gitu.
Yang paling gampang saya selalu contohkan, kita setiap hari bangun pagi, setiap hari kita ke kamar mandi, setiap hari kita mandi, tidak pernah kita pikirkan yang mana dulu yang kita sikat giginya. Apakah yang kanan dulu, apakah yang kiri dulu, apakah yang atas dulu, apakah yang bawah dulu, kita nggak pernah pikirkan. Itu semuanya terjadi otomatis. Itulah sifat otak otomatis gitu ya. Dan ternyata apa namanya, otak-otak yang otomatis ini tentu ada baiknya, tapi banyak juga yang jeleknya. Itu yang perlu kita kontrol bahayanya. Contoh yang jeleknya itu apa? Ternyata emosi kita pun tuh bisa disimpan dalam otak yang otomatis gitu. Emosi kita. Kita ngelihat orang yang kita nggak sukain, langsung tiba-tiba cemberut, langsung kita bete. Padahal kita lagi asik nih sama teman-teman kita lagi ngobrol nih, ngumpul-ngumpul mungkin sama peer peer group kita gitu, sama kelompok kecil kita, mungkin cuma bertiga atau berlima, tiba-tiba orang yang nggak kita sukain lewat depan kita tuh. Tiba-tiba langsung ngomong, lu lihat deh, di situ ada lagi lewat tuh. Muka kita langsung berubah. Padahal dia cuma lewat doang, nyapa kita kagak, ngeledekin kita kagak, kitanya juga GR. Gitu ya. Ya, itu sering terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena otak otomatisnya selalu bermain gitu, selalu apa namanya aktif gitu. Itu yang perlu kita kontrol nantinya. Nanti cara mengontrolnya nanti belakangan. Saya harus ceritakan dulu kok otak otomatis itu apa sih, bahayanya otak otomatis. Berikutnya lagi, bagaimana dengan orang yang berpengalaman? Contohnya, kalau misalkan kita kerja nih ya, kayak dokter, kayak apa, udah otomatis, udah pasti begini, udah pasti begini, udah pasti begini. Pilot, apa namanya, supir yang sudah berpengalaman. Itu sebenarnya, kalau misalkan kita lihat, ya memang mereka sudah lihai ya, dalam mengendarai, dalam apapun di bidangnya, itu mereka sudah lihai. Tapi, kalau otak itu dibiarkan otomatis, itu tetap berbahaya. Ada satu buku, bukunya ini bukan buku baru kok, buku lama. Pengarangnya namanya Jonah Lehrer. Judulnya adalah How We Decide. Di Gramet sudah ada bahasa Indonesianya. Padahal yang bagus tuh yang bahasa Inggris. Tapi di Gramedia tuh udah ada yang bahasa Indonesianya tuh, How We Decide. Nah, di situ dijelaskan ternyata pengambilan keputusan secara unconscious yang tidak dipertimbangkan kembali itu bisa berbahaya. Yang dia contohkan di situ adalah bagaimana seorang pilot yang berpengalaman sekalipun yang jam terbangnya sudah ribuan kali, itu pada saat pengambilan itu suara apa tuh? Ada suara tadi. Tapi pada saat pengambilan keputusan itu dilakukan secara unconscious, secara otomatis, dia bisa melakukan kesalahan. Makanya harus dipertimbangkan kembali, harus kita lihat dulu nih sekarang situasi apa yang sedang kita hadapi. Gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau misalkan ada sesuatu yang mirip-mirip, yang similar gitu, yang kondisinya mirip-mirip, otak akan mengeluarkan perilaku yang hampir-hampir sama juga. Nah, masalahnya kondisi yang mirip-mirip itu nggak 100% mirip gitu ya. Pasti ada yang beda-beda juga, tergantung nanti konteksnya seperti apa dan situasi yang sedang kita hadapi pada saat itu seperti apa. Makanya itu perlu kita pertimbangkan juga data dan fakta yang terjadi pada saat situasi yang terjadi atau yang sedang kita hadapi saat itu. Tuh. Itu bahayanya otak otomatis. Jadi ternyata sangat wajar kok kalau tiba-tiba kita emosional, kita jadi pemarah, kita ada apa, dan kita sudah terbiasa terbentuk seperti itu gitu ya. Nah, makanya otak otomatis ini perlu dikontrol. Otak yang otomatis ini perlu dikontrol. Caranya seperti apa? Nah, ini kita bicara sekarang. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai emosi, emosi itu bukan untuk dilampiaskan, bukan untuk dilepaskan gitu ya. Emosi itu untuk diselesaikan dalam tatanan kognitif. Bukan untuk dilampiaskan, misalkan kita kesel, udah teriak aja. Kita lagi marah nih, udah gebrak meja aja. Yang penting kamu sendiri. Tonjok sensak samsak ya bahasa Indonesianya. Samsak ya. Padahal itu sebenarnya sensak tuh nggak, kantong pasir gitu ya. Kantong pasir, sensak gitu ya. Tonjok aja samsak gitu. Atau kalau kita misalkan sedih, nangis aja. Nangis. Nah, dan memang betul pada saat kita keluarkan semua itu kita jadi rilis gitu ya, emosinya itu ya, jadi lebih tenang gitu ya. Tapi berikutnya ingat, otak itu use it or lose it. Apa-apa yang disimpan dan dilakukan akan dilakukan kembali, akan diduplikasi kembali, direduplikasi kembali. Otak selalu begitu. Makanya nanti berikutnya otak pada saat kita merasakan emosi tertentu, otak kita akan menuntut untuk dilampiaskan, dan itu tidak baik. Itu tidak baik, hanya membuat kita menjadi semakin emosional gitu. Nah, artinya emosi tadi itu perlu diselesaikan dalam tatanan kognitif kita. Tatanan kognitif itu apa sih? Ya, pusing banget bahasanya tatanan kognitif gitu ya. Artinya gini, segala sesuatu yang kita pikirkan mengenai situasi tadi, ini baru di pikiran kita, dan itu belum tentu benar.
kita perlu melihat lagi situasinya, kita perlu melihat lagi fakta-fakta yang terjadi, bukti-bukti apa yang terjadi, sehingga kita bisa mendapatkan satu gambaran situasi yang lebih lebih menyeluruh gitu, yang lebih komprehensif. Makanya baru pada saat itu kita bisa menyimpulkan situasi tadi itu seperti apa. Contoh yang paling sering terjadi deh. Mhm. Pada saat kita nggak usah contoh yang sering terjadi, ini pengalaman saya pribadi nih ya, pengalaman saya pribadi ya. Pada saat itu saya masih SMA. Anda bayangkan waktu masih SMA tuh masih bergelora ya, apa namanya, jiwa muda